Shalom, judul firman hari ini adalah kehidupan yang memiliki pengaruh atau kehidupan yang mempengaruhi dunia. Diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 13-16. Saya akan bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ada satu cerita kisah di mana kura-kura dan kelinci mereka berlomba lari, tetapi karena kelinci terlalu santai menghadapi perlombaan ini, dia kalah. Dan kelincinya sangat kecewa karena hasilnya tidak pernah dia bayangkan hasilnya seperti ini, bahwa dia kalah melawan kura-kura, sehingga dia dengan lesu dia pulang ke rumah. Tetapi ada siput yang tiba-tiba muncul di depan jalannya kelinci ini dan mengolok-olok kelinci ini, mengatakan kamu kalah ya, seperti itu. Dan kelinci yang sangat marah ini dengan sekuat tenaga tendang si siput ini, sehingga siput ini kayak terbang sampai ke perhutanan yang sangat dalam. Dan waktu berlalu sekitar 1 tahun. 1 tahun kemudian kelinci istirahat di rumah, santai-santai di rumah. Tetapi si siput yang dia tendang 1 tahun yang lalu datangi dia dan mengatakan kamu tendang aku ya, dengan seperti itu, dengan marah seperti itu. Ternyata si siput ini selama 1 tahun dia dari hutan yang sangat dalam itu, dia jalan terus sehingga dia datangi rumah kelinci dengan begitu rajin untuk mengatakan hal ini, bahwa dia marah juga karena dia ditendang. Apa nasihat yang kita bisa peroleh dari cerita si kelinci dan si siput ini adalah, jika saudara memiliki amarah dan juga rasa kekecewaan atau kesedihan di hati saudara, dan jika rasa itu tidak saudara selesaikan atau lenyapkan itu dari hati saudara, itu tidak akan membantu saudara untuk memiliki kehidupan yang ada perkembangan. Artinya saudara akan menghabiskan waktu saudara dengan perasaan-perasaan seperti itu yang masih ada di dalam hati saudara. Perasaan-perasaan seperti itu tidak akan membantu kita untuk berkembang dalam hidup kita. Maksudnya, kenapa saya menceritakan ini? Karena begitu banyak orang di luar pikiran kita masih hidup di dalam perasaan-perasaan seperti ini, terkait dengan perasaan-perasaan seperti ini. Dan 4 minggu kemarin di tengah wabah corona ini, apa yang kita lihat sebagai khotbah setiap minggu adalah visi bahagianya Tuhan Yesus. Ada 8, dan itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat menangani krisis dan juga kesulitan saat ini, dan juga pencobaan yang datang kepada kita. Dan caranya bagaimana supaya kita bisa menggunakan kekuatan ini? Bukan kekuatan ini tertulis di ayat kita saja, tetapi caranya apa? Yaitu bukan tidak melihat dunia ini, tidak kita hidup di dunia ini dengan standar kita dan pikiran kita, tetapi kita hidup di dunia ini didasari dengan standar Tuhan, yaitu pemikiran Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah. Dengan begitu, hal-hal yang negatif yang ada dalam pikiran kita ubah itu dengan cepat supaya itu bisa dilihat dari sudut pandang Injil, supaya hal yang negatif itu pun di dalam Injil, di dalam rencana Tuhan Allah, semuanya menjadi hal yang positif yang membawa kebaikan dalam hidup kita. Untuk itu, apa yang paling penting adalah kita harus keluar dari fokus pada keegoisan kita, diri sendiri, keluar dari fokus pada materai dan juga dunia ini. Tetapi kita harus masuk ke dalam hanya Yesus Kristus dan hanya kerajaan Allah dan hanya Roh Kudus. Dengan kehidupan fokus pada Yesus Kristus, kerajaan Allah dan Roh Kudus,
kita bisa berkembang di tengah seperti ini sekalipun. Dengan kata lain, Injil ini yang harus menjadi ukiran kita, akar kita, dan natur kita dalam hidup kita. Kita harus bisa memiliki rasa menerima semua orang dalam Injil, dan juga kita harus memiliki daya kekuatan Injil supaya kita tantang dalam Injil. Saya harap supaya saudara semuanya coba renungkan dan pikirkan sekali lagi akan visi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, supaya ini memang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan setelah Tuhan Yesus beritahukan 8 berkat atau 8 visi ini, kita lanjut pada khotbah firman hari ini, yaitu ayat firman hari ini, yaitu setelah kita mendapatkan kekuatan tersebut, di manakah kita harus menggunakan kekuatan ini, menerapkan firman ini? Itu adalah ternyata dunia ini. Kita harus menerapkan 8 berkat ini di dunia ini sekarang, di ladang kita sekarang ini. Karena itu Yesus mengatakan bahwa kamulah garam dunia dan terang dunia. Sehingga seperti judul khotbah hari ini, kita harus dapat hidup mempengaruhi dalam kehidupan ini. Dan pada saat Yesus memberitahukan 8 berkat kepada kita, itu tidak hanya diberitakan supaya kita dapatkan berkat itu dan diam begitu saja. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kitalah orang berbahagia karena berkat ini. Dan 8 berkat ini sebenarnya adalah satu dasar atau platform bagi kita untuk kita hidup di dunia ini sebagai garam dan terang. Ini adalah visi perjanjian yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Saya harap supaya semua jemaat Yeon benar-benar menggunakan 8 visi ini sebagai dasar saudara untuk pijak atau platform saudara, supaya di setiap ladang saudara dapat mempengaruhi pengaruh yang baik dimanapun saudara berada. Sebagai subjudul yang pertama adalah garam dunia. Ayat 13 saya akan bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dikatakan bahwa kalian adalah garam dunia, dan di dalam maksudnya kamu adalah garam dunia, ada banyak makna memang di dalam ini. Tapi pertama-tama, ketahuilah bahwa kita semua adalah makhluk atau manusia atau orang-orang yang hidup di tengah dunia ini. Dan memang kita hidup di dunia ini sebagai orang Kristen harus kudus, tetapi bukan kudus secara luar dan hanya menekankan kekudusan itu. Memang pada saat kita berdoa, kita bisa memiliki waktu untuk fokus berdoa. Tapi kita tidak hanya berdoa dan selesai begitu saja. Apa maksudnya? Kita harus menjadi orang yang mempengaruhi di dunia ini, bukan berdoa dan diam begitu saja. Memang kita hidup di dunia ini, tapi ingatlah bahwa saudara juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang terpilih. Firman hari ini memberitahukan status saudara, identitas saudara yang memang berbeda dengan orang-orang dunia. Dan bagaimana kita tidak boleh diam hanya menjadi orang Kristen begitu saja. Status saudara adalah garam dan terang, yaitu pertama-tama ketahuilah bahwa status rohani saudara adalah terang dan juga garam. Dan garam ini pertama-tama apa? Garam ini sebenarnya adalah bukan hanya mempertahankan masakan untuk mencegah kebusukan, dan juga garam memiliki perasaan yaitu asin. Dan di zaman-zaman dahulu, garam ini sebenarnya juga adalah satu bumbu atau bahan yang membersihkan dan merapikan. Dan juga ini digunakan dalam persembahan. Seperti di Imamat pasal 2 ayat 13, di sana dikatakan ini adalah garam perjanjian. Dan garam ini juga melambangkan bagaimana memberikan makna akan pengorbanan, dan ini juga digunakan untuk menerangkan pelita. Dan di masa-masa dulu, semua garam ini sebenarnya memiliki garam juga memiliki arti bahwa dia adalah orang yang kaya. Itu melambangkan kekayaan pada saat itu. Sehingga gaji itu dalam bahasa Inggris kan salary, tetapi sebenarnya itu datangnya dari salt money. Jadi dari itulah datangnya. Dan bukan hanya begitu saja garam ini memiliki fungsi dalam dunia ini, tetapi ciri utama yang garam miliki adalah rasa asin. Itu yang paling utama. Tetapi apa yang terjadi jika rasa asin ini menjadi tawar, tidak ada rasa lagi? Akan
tidak digunakan lagi oleh orang-orang, dibuang dan diinjak. Itulah yang dikatakan di firman hari ini. Dan salah satu ciri besar yang garam miliki adalah garam ini mencegah sesuatu untuk busuk, mencegah makanan untuk menjadi busuk. Sebenarnya mencegah kebusukan inilah kehidupan sebagai orang Kristen yang sesungguhnya. Karena apa yang terjadi setelah Kejadian pasal 3? Semua umat manusia jatuh dalam dosa dan tercemar, dinodai dengan dosa. Sehingga mau tidak mau kehidupan manusia menuju pada kebusukan, menjadi busuk. Di ladang seperti ini, apa yang kita harus lakukan adalah kita harus memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, tidak dicemari dengan dunia, tidak terpengaruh dengan dunia ini. Dengan kata lain, kita sebagai murid Yesus Kristus, kita harus bertanggung jawab atas tugas kita sebagai seorang nabi, yaitu menjadi terang. Dan intinya garam di sini adalah tidak menjadi tawar, yaitu rasa asin itu dipertahankan, dan dengan keadaan seperti itu kita kontinuasi terus-menerus memberikan pengaruh di sekitar kita. Memang walaupun garam mau menjadi garam, tetapi kalau garam itu tidak asin lagi, garam ini tidak bisa menjadi garam. Artinya garam ini tidak bisa berfungsi sebagai garam. Dan kita memang garam, tetapi kita memiliki fungsi utama sebagai garam. Dan datangnya dari mana? Sumber kekuatan garam kita ini datangnya dari mana? Keasinan kita ini datangnya dari mana? Saudara harus ketahui ini. Saudara dikatakan garam, dan keasinan saudara, fungsi utama saudara sebagai garam itu datangnya dari mana? Sumbernya di mana? Firman hari ini memberitahukan bahwa sumbernya itu adalah Yesus Kristus bagi kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Yesus sudah menjadi Kristus bagi hidup saudara? Dengan kata lain, apakah Yesus Kristus ini benar-benar menjadi pengukiran bagi kita, dan juga menjadi akar bagi kita dan dasar bagi kita, supaya kita bisa mengasinkan dunia ini sebagai garam? Saudara sekarang sedang beribadah lewat online, dan juga saudara mengikuti pelatihan-pelatihan. Memang kalau kita bisa datang ke gereja, kita menjalankan pelatihan. Tapi semua ini dijalankan karena apa? Kenapa kita memberikan waktu kita untuk beribadah dan juga pelatihan? Itu semua karena supaya kita sebagai garam tidak menjadi tawar, supaya rasa asin itu selalu ada pada kita. Karena dunia ini yang dicemari oleh Kejadian pasal 3, yaitu yang tercemar oleh dosa ini, tidak akan membiarkan saudara begitu saja. Tidak akan membiarkan saudara begitu saja ya untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Kita memang garam, tetapi dunia ini membuat supaya rasa asin itu tidak ada bagi kita, supaya kita menjadi tawar, sehingga tidak ada maksud atau tidak ada isi sari yang ada pada garam. Kalau begitu, apa yang terjadi saudara? Pasti seperti firman hari ini katakan, akan dibuang dan akan diinjak. Padahal kita orang Kristen, padahal kita orang-orang yang memiliki jabatan di gereja sebagai diaken, penatua, ataupun remnant dan yang lain-lain. Tetapi jika kehilangan rasa ini, kita akan dibuang dan diinjak begitu saja. Dan kehilangan rasa menjadi tawar di sini dalam bahasa Yunani adalah moraino, dan makna asal arti moraino ini sebenarnya adalah menjadi bodoh. Dan di bukit Tuhan Yesus memberikan firman, dan di bagian-bagian terakhir di Matius pasal 7 ayat 26 memberitahukan bahwa tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan orang yang bodoh di sini sama dengan orang yang menjadi tawar. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang siapa? Orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Jadi walaupun kita mendengar firman berkali-kali, tapi jika kita tidak melaksanakannya, itu sama saja sama saja orang yang membuat rumah di atas pasir akan roboh di suatu hari. Dan kita memiliki CVDIP, perjanjian, visi dan impian, dan juga image, dan juga praktik yang kita harus selalu pegang dan lakukan. Dan P yang terakhir, praktik ini juga kita bisa lihat di sini, di mana kita dengar firman dan harus mempraktikannya sebagai garam. Saya harap supaya seluruh jemaat Yewan
mendengar firman Tuhan dan menjadi jemaatnya, juga melaksanakannya, mempraktikannya, bukan hanya menjadi jemaat yang hanya mendengarkannya. Amin. Markus pasal 9 ayat 50, Tuhan Yesus mengatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Garam tidak saja mencegah kebusukan, tetapi juga merasakan, dan memang kita harus menjadi berfungsi dalam hal itu. Dan sebenarnya garam untuk mengasingkan makanan. Pada saat makanan itu diberi garam, garam ini akan meleleh dalam masakan itu, tidak akan dia diam sebagai bentuk garam. Bentuknya itu hilang, tetapi rasanya tetap ada. Jadi masuk ke dalam masakan itu sepenuhnya, menjadi satu dengan masakan itu, meleleh, bentuknya hilang, tetapi rasanya selalu ada, sehingga itu memberikan rasa yang baru dalam masakan tersebut. Pasti orang yang suka melakukan masak seperti Freddy dan Franz tahu maksudnya ini apa, dan juga saudara yang suka masak pasti tahu ini maksudnya apa. Dengan kata lain, kita sebagai orang jemaat Kristen, pada saat kita benar-benar menikmati hidup Yesus dalam hidup kita, pada saat hidup Yesus sudah meleleh dalam hidup kita, sudah menjadi satu dalam hidup kita, kita tidak ada lagi di dunia ini, kita mati, tetapi hanya Kristus saja yang ditampakkan. Seperti Galatia pasal 2 ayat 20. Pada saat itu baru kehidupan kita akan benar-benar disempurnakan menjadi kehidupan yang mempengaruhi dan juga menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Ada perubahan yang terjadi di ladang kita. Saya berkati saudara seluruh jemaat Yon, supaya seluruh jemaat Yon selalu tidak lupa dengan rasa asin saudara, tidak kehilangan dengan rasa asin saudara, sehingga saudara benar-benar menjadi tokoh utama yang dapat mempengaruhi ladang saudara. Sebagai subjudul yang kedua adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Setelah Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dunia, dia mau memberitahukan bahwa dunia ini sudah busuk, karena itu kita harus menjadi garam. Tapi Yesus mengatakan sekali lagi bahwa status kita adalah terang dunia. Itu berarti Yesus juga memberitahukan kepada kita bahwa dunia ini secara rohani benar-benar menjadi gelap gulita karena Kejadian pasal 3. Hal ini yang kita bisa temukan dalam firman hari ini. Sehingga 2 Korintus pasal 4 ayat 4 memberitahukan dengan sangat jelas bahwa yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi beginilah dunia ini sedang menjadi gelap, sudah menjadi gelap. Setan ataupun iblis ini, kegelapan ini, kekuatan kegelapan ini membuat supaya orang-orang hatinya itu selalu bimbang dan kacau, supaya tidak bisa menemukan kebenaran rohani yang Tuhan Allah sudah berikan kepada kita. Sehingga apa yang terjadi di dunia ini adalah semua orang, kalau kita lihat baik-baik, mungkin di antara orang Kristen pun hanya saja tingkatnya berbeda, tetapi semuanya memiliki rasa perpisahan ataupun obsesi ataupun kecanduan akan sesuatu. Hal ini terjadi. Jadi bukan hanya kita kecanduan narkoba dan juga alkohol, kita itu bisa dikatakan sebagai pasien, tetapi kita sebenarnya HP pun bisa menjadi terobsesi. Tidak ada HP 5 menit saja di dalam tangan kita, itu membuat kita gelisah. Itu sudah membuktikan bahwa kita sudah mengalami kepecahan atau perpecahan dalam perasaan kita di dalam hidup kita. Tetapi siapa yang bisa membantu orang-orang yang ada di dalam ini adalah murid 24 jam. Memang saya katakan bukan hanya orang-orang dunia saja, tapi kita sebagai umat Kristen pun bisa terobsesi dan juga kecanduan dalam hal-hal seperti ini. Tapi ingatlah, kita lah murid Yesus Kristus, dan dalam firman yang kita terima, kita harus masuk 24 jam dalam hal ini, supaya kita menjadi murid 24 jam itu, sehingga dapat membantu yang lain.
Bagaimana kita bisa membantu yang lain? Tuhan Yesus di Yohanes pasal 8 ayat 12 memberitahukan bahwa maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Yesus Kristus yang menjadi terang ini, kita harus jadikan sebagai Tuhan hidup kita, supaya kita menjadi orang yang memang terang seperti Tuhan Yesus Kristus, keluar dari kegelapan, ketidakberdayaan yang ada di dunia ini, yang di tengah kegelapan ini. Paulus, Efesus pasal 5 ayat 8 mengatakan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita sekarang sejak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan Tuhan kita, telah menjadi terang, telah berubah menjadi terang. Ingat, saudara adalah makhluk manusia yang sudah mengalami perubahan 100%. Khususnya di ayat 15, di sana memberitahukan bahwa kita sebagai murid tidak boleh hidup kudus dan diam begitu saja, tidak boleh hidup berhenti di sana saja. Kita kita memiliki pelita. Firman hari ini juga memberitahukan bahwa pada saat kita sudah menghidupkan pelita ini, kita tidak menaruhnya di dalam gantang, tetapi kita taruh di atas kaki Tian. Ditaruh di bawah gantang itu maksudnya apa? Kalau ditaruh di gantang itu tidak bisa membantu orang lain juga untuk melihat terang ini. Tidak sesuai dengan mengapa kita menghidupkan pelita ini. Kalau kita hidupkan pelita untuk apa? Untuk menerangi, ya kan? Tapi kalau taruh di gantang itu tidak bisa menerangi siapapun dan apapun. Tidak sesuai. Artinya kita sebagai murid Kristus secara rohani harus menjadi saksi Injil dalam hidup kita, yaitu pelita yang kita miliki, kita harus taruh di kaki Dia untuk semua orang yang di rumah itu melihatnya. Kita harus menjadi saksi Kristus yang dapat memberitakan kabar Kristus ini kepada setiap orang yang memerlukannya. Dan hal yang terakhir dalam firman hari ini, penekanannya itu ada pada penginjilan, seperti yang kita bahas barusan pada saat ini, yaitu kita terima firman. Itu adalah firman hari ini, firman bagi hari ini. Dan dengan firman itu memang kita bisa melakukan dua pribadi. Dan itu adalah hal yang membuat kita dua hal ini, menerima firman dan berdoa. Dua hal ini adalah hal yang membuat kita memiliki kekuatan rohani, menguatkan kita. Tetapi tidak boleh terima firman, berdoa, selesai. Maksudnya adalah kita harus bawa itu, kekuatan itu harus bawa sampai pada penginjilan. Memang sekarang karena wabah corona, COVID-19, kita harus selalu stay di rumah, harus jaga jarak dengan orang-orang, sehingga kita selalu di rumah dan selalu di rumah, sehingga kita bisa dengar firman dan juga bisa berdoa. Mungkin ini bisa berjalan seperti sangat lebih baik daripada biasanya. Tetapi bagian penginjilan ini mungkin saudara merasa sangat terhentikan. Dan bagi saudara yang memang biasanya suka menginjil, yang ke sini ke sana dan kemana-mana untuk menginjil, mungkin terasa susah atas keadaan seperti ini. Karena sekarang pun saudara mau terjun ke ladang dan mau menginjil kepada siapapun yang sedang berjalan, mungkin seperti itu keadaannya. Tetapi ketahuilah bahwa ada saatnya, dan mungkin ini adalah saat supaya orang-orang yang kita mau injil itu kita harus doakan dulu. Kita dengar firman, dan sesuai dengan perdengaran firman itu kita berdoa, dan kita tidak hanya berdoa untuk diri kita saja, tetapi mendoakan juga jemaat-jemaat yang lain, juga jiwa-jiwa yang belum bertemu dengan Tuhan, supaya mereka pun dapat diselamatkan lewat kita yang adalah garam dan terang di dunia ini. Jadi berdoalah supaya setelah wabah corona ini selesai, saudara benar-benar coba menantang diri saudara sebagai seorang penginjil yang memang dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar saudara. Ayat 16 saya akan bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Keberadaan anak Tuhan alasannya hanya satu, yaitu supaya lewat kehidupan kita pada akhirnya kita memuliakan nama Tuhan Allah. Dan di sini mengatakan bahwa perbuatanmu yang baik.
Dan perbuatanmu yang baik di sini, perbuatan yang baik di sini tidak membicarakan perbuatan moral ataupun kebaikan, kebajikan, tetapi firman hari ini memberitahukan perbuatan yang baik adalah kita sebagai anak Tuhan harus dapat hidup sebagai garam dan terang, yaitu kita harus hidup di dunia ini sebagai orang yang dapat memberikan jawaban secara rohani kepada yang lain, bahwa orang lain melihat saudara harus melihat ternyata Yesus memang Kristus. Saya melihat dia, saya bisa merasakannya, melihatnya, dan lewat kehidupan saudara orang lain harus dapat melihat bahwa ternyata Yesus Kristus ini memang menyelesaikan kehidupan masalahnya dia, dan juga mungkin Yesus Kristus bisa menyelesaikan masalah hidup saya, sehingga saya mau percaya kepada Yesus Kristus juga. Harus seperti ini kehidupan kita, harus bantu supaya orang lain pun memiliki jawaban yang seperti ini, karena nasib orang harus diubah, harus diganti baru penyembuhan terjadi, yaitu anak Tuhan. Anak Tuhan itu status kita, dan orang lain pun harus menjadi anak Tuhan terlebih dahulu. Dan untuk menjadi anak Tuhan tidak susah, hanya tinggal percaya pada Yesus sebagai juru selamat, Yesus Kristus ini sebagai juru selamat, bahwa Yesus sebagai Kristus sudah menyelesaikan semua masalah saya, semua dosa asal saya, dan tinggal terima saja. Jalan keselamatan ini yang saudara bisa beritahukan kepada yang lain, dan setelah itu baru ada jalan penyembuhan. Penyembuhan terjadi dalam hidup kita. Hans King, seorang teolog yang terkenal, mengatakan bahwa jika seorang pendeta-pendeta, para penginjil adalah seorang yang berjabatan kudus untuk diutuskan ke gereja, jemaat-jemaat itu adalah para orang-orang kudus yang diutus dalam ladang mereka masing-masing. Dan saya merasa ini memang benar, di mana saudara adalah sebagai jemaat-jemaat, tempat di mana saudara berada adalah tempat misi, ladang misi. Jadi ingat selalu bahwa saudara sekarang ada di ladang itu karena bukan untuk menghasilkan uang, untuk bekerja atau belajar, tapi saudara diutus di ladang tersebut, di sekolah tersebut sebagai seorang misionaris. Itulah ladang misi saudara. Ingat ini selalu. Yohanes pasal 15 ayat 8, Yesus menekankan bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Saya berdoa dan memberkati saudara semua jemaat Yesus supaya lewat karya Tuhan Allah penyelamatan jiwa, itu terjadi dalam hidup kita, dan itu menjadi kemuliaan yang kita bisa panjatkan bagi Tuhan Allah. Dan saya berkati saudara supaya saudara dipakai oleh Tuhan dengan sangat mantap sebagai murid Kristus 24 jam. Kesimpulannya adalah, saudara pasti tahu Shinkansen itu adalah kereta api, kereta bawah tanah dengan kecepatan yang luar biasa, yang pertama kalinya dibuat di dunia ini, dan itu dibuka pada tahun 1964 pada saat Olimpik di Tokyo dijalankan. Jadi kalau lihat Jepang ini ciri-cirinya adalah memiliki maksud tertentu untuk membuat sesuatu, untuk memperlihatkan sesuatu di dunia ini sesuai dengan tahun Olimpik yang dijalankan di Jepang. Tetapi karena wabah corona ini yang sedang memusingkan semua negara secara global, memang Olimpik ini mau tetap dijalankan dari pihak Jepang dengan cara apapun juga, tetapi pada akhirnya telah ditunda. Dan sebenarnya kalau negara Jepang, selain kebersihan dan kerapian, apa yang kita bisa selalu ingat kalau Jepang adalah keamanan. Dalam sisi keamanan, itu Jepang itu bisa dikatakan nomor 1, karena angin topan, tsunami, gempa bumi, semua bencana-bencana alam ini begitu banyak terjadi, seringkali terjadi di Jepang. Karena itu cara menanganinya, untuk mencegahnya itu sangat luar biasa standarnya, dan tingkatnya juga luar biasa. Caranya mereka sangat pintar sekali. Tetapi mungkin karena mereka lebih fokus pada Olimpik tahun ini, telah dilihat secara lihat berita, cara penanganan Jepang atas corona ini tidak seperti Jepang biasanya. Seperti mereka
penanganannya sangat tidak pintar, sehingga mereka sekarang berada di tengah ketidakamanan dan juga sangat gelisah. Dan apa yang terjadi adalah awalnya mereka merasa tidak aman dan gelisah, dan sekarang di Jepang juga wabah corona ini sangat parah seperti di tengah angin topan. Apa yang saya mau tekankan lewat hal ini adalah bukannya menyalahkan negara apa gitu, tetapi jika kita tidak melihat esensi dalam hidup kita, kita bisa berada jatuh dalam krisis tersebut. Jika kita tidak mementingkan esensi, jika kita tidak melihat esensi hidup kita, sumber hidup kita, kita bisa selalu jatuh dalam krisis dan permasalahan tersebut. Dan lanjut, masih di negara Jepang. Jepang memang membanggakan Shinkansen, dan pada saat Shinkansen ini pertama kalinya dijalankan, ada satu kereta yang namanya Hikari. Dan kereta Hikari ini artinya terang. Kenapa kereta ini dinamai terang? Itu karena kecepatannya seperti terang. Karena itu kereta ini dipanggil sebagai Hikari. Dengan kecepatan yang pesat dan luar biasa yang tidak pernah ada sebelumnya, kereta ini melaju, dan ini dipanggil sebagai kereta impian, di mana kereta pesat impian. Karena semua orang pun ingin naik ini untuk merasakannya. Tetapi ada alasan mengapa Hikari ini cepat. Ada alasannya. Karena biasanya kalau saudara bayangkan kereta api, kan lokomotifnya ada di depan, yaitu induk kereta api yang memiliki mesin kereta api untuk menjalankan semua sepanjang kereta api itu ada di depan. Tetapi Hikari ini induknya itu ada di setiap kereta penumpang, di setiap ruangan kereta itu semuanya adalah induk yang berjalan sesuai bersama-sama dengan engine yang ada di ruang penumpang yang lainnya juga, sehingga kecepatannya itu bisa berkali lipat itu dijalankan. Sehingga jika misalnya kereta Hikari ini berangkat, semua engine yang ada di setiap ruangan, di setiap kereta itu bergerak sesuai bersamaan, sehingga itu bisa membuat kecepatan yang luar biasa. Cerita yang saya juga ceritakan supaya kita juga harus seperti ini dalam rohani. Maksudnya adalah kita gereja ini adalah satu komunitas, bukan komunitas yang satu orang pimpin semuanya, tetapi kita semua di dalam perjanjian adalah umat Tuhan Allah, yaitu orang-orang yang memiliki status sebagai garam dan terang di dunia ini. Kita harus menjadi satu komunitas yang bergerak aktif bersama-sama. Karena saudara, hari ini firman hari ini mengatakan bahwa garam dan terang dunia ini. Dan pada saat saudara hidup sebagai garam dan terang di dunia ini, ingat bahwa penginjilan untuk 237 bangsa, kecepatannya itu 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan 4 kali lipat pada saat kita jalan bersama-sama. Pada saat saya jalan sendirian, kecepatan ini sangat lambat sekali. Tetapi pada saat kita bersama-sama seperti kereta Hikari ini menjalankan engine-nya di saat yang sama, saat itulah kecepatan untuk penginjilan dunia itu menjadi berkali lipat. Dan ingat, dimanapun saudara berada, saudara adalah orang yang mempengaruhi hidup saudara dan ladang saudara. Ingat, di Korea bukan hanya orang Korea saja yang hidup di Korea, tetapi begitu banyak orang-orang multi etnis, begitu banyak orang-orang dari luar, dari berbagai negara telah datang ke dunia ini. Jadi saya harus supaya jemaat Indonesia mulai melakukan penginjilan menjadi garam dan terang di Indonesia, dan kita sebagai jemaat yang ada di Korea menjadi garam dan terang di Korea dulu. Karena di Korea sudah ada begitu banyak negara. Di Indonesia pun banyak sekali orang-orang yang datang dari berbagai negara. Jadi dimanapun kita berada, ingat bahwa itulah ladang kita untuk melakukan misi. Saya berkati saudara supaya semua jemaat dan juga semua umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, semuanya menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang benar-benar
menjadi saksi dalam Injil dan penyembuhan. Saya berkata saudara di dalam nama Yesus Kristus. Amin.